Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Tesar Ardana, NIM 130-2021-0262, kelas A5. Di video ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal pengantar teknologi dan informasi. Adapun soal-soal berikut. Pertama, sebutkan dan jelaskan cara kerja masing-masing komponen PC yang terdapat pada komputer. Berikut adalah komponen-komponen yang ada di CPU. Pertama, motherboard atau mainboard. Pengertian dari motherboard adalah papan utama berupa PCB yang memiliki chip BIOS, program penggerak, jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Cara kerja motherboard atau mainboard. Motherboard mendapatkan supli tenaga dari sebuah power supply di mana voltage akan dialirkan melalui sebuah power connector. Seluruh peripheral yang terinstal dengan MB akan mendapatkan pasokan power ini. Setelah MB mendapatkan supli power, jalur sirkuit elektrik yang terdapat pada motherboard yang menghubungkan setiap komponen tersebut akan bekerja. Kedua, RAM, Random Access Memory. RAM singkatan dari Random Access Memory terdiri dari chip memori kecil yang membentuk sebuah modul memori. Modul ini dipasang di slot RAM pada motherboard komputer Anda. Setiap kali Anda membuka sebuah program, itu akan diambil dari hard disk ke dalam RAM. Hal ini karena membaca data dari RAM yang jauh lebih cepat dari membaca data dari hard drive. Menjalankan program dari RAM komputer memungkinkan mereka untuk berfungsi tanpa jeda waktu. Adapun fungsi RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara bagi program yang sedang diproses. Data pada memori ini akan hilang jika komputer mati. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyupli data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Ketiga, prosesor. Prosesor adalah komponen utama dari komputer yang dirancang untuk memindahkan dan memproses data. Prosesor komputer yang sering dihubungkan dengan kecepatan CPU untuk dapat memproses instruksi komputer per detik diukur dalam hertz. Adapun cara kerja prosesor. Prosesor komputer bertindak sebagai komponen koordinasi utama dari komputer. CPU akan mengakses program, data, atau fungsi komputer lain dari RAM. Saat ini dipanggil oleh sistem operasi komputer. Prosesor kemudian akan menginterpretasikan instruksi komputer yang berkaitan dengan tugas memerintahkan sebelum mengirim kembali ke RAM komputer untuk eksekusi melalui bus sistem komputer dalam urutan yang benar. Keempat, pengertian hard disk. Hard disk adalah suatu device atau komponen pada komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data atau storage dan juga termasuk dalam salah satu memori eksternal dari sebuah komputer. Cara kerja hard disk. Dilakukan pengaksesan terhadap hard disk untuk melihat dan menentukan di lokasi sebelum mana informasi yang dibutuhkan ada di dalam ruang hard disk. Pada proses ini, aplikasi yang kita jalankan atau sistem operasi, sistem BIOS, dan juga driver khusus tergantung pada aplikasi yang kita jalankan. Bekerja sama-sama untuk menentukan bagian mana dari hard disk yang harus dibaca. Kelima, power supply merupakan alat sebagai pengatur arus listrik yang masuk ke dalam CPU. Fungsi power supply menghindari kerusakan pada perangkat-perangkat komputer yang dikarenakan ketidakteraturan arus listrik yang masuk. Keenam, pengertian heatsink. Heatsink merupakan komponen komputer yang digunakan pada laptop yang mempunyai fungsi utama untuk mendinginkan komponen tertentu yang berusaha untuk dilindungi. Heatsink merupakan alat pengendali panas pasif yang menyerap panas yang dipancarkan atau dihasilkan oleh komponen elektronik, kemudian dipindahkan ke media fluida di sekitarnya. Bisa berupa udara maupun cairan. Umumnya, heatsink juga dilengkapi dengan kipas untuk membantu proses pendinginan. Soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan fungsi 3 komponen penyusun prosesor. Komponen penyusun prosesor. Pertama,
Control Unit atau CU. Komponen prosesor yang pertama berperan untuk mengontrol segala aktivitas atau lalu lintas data yang ada pada komputer seperti input dan output. Pengatur lalu lintas data seperti input dan output. Kedua, Arithmetic Logical Unit atau ALU. Komponen prosesor yang kedua ialah Arithmetic Logical Unit atau ALU. Ia berperan untuk melakukan operasi matematika sesuai instruksi yang diberikan oleh user. Melakukan semua perhitungan matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Ketiga, Register Unit atau RU. Komponen prosesor yang ketiga ialah Register Unit atau RU, suatu tempat penyimpanan data sementara yang berukuran kecil dan memiliki kecepatan akses yang tinggi. Soal nomor 3, jelaskan bagaimana perkembangan prosesor sekarang ini. Bicara tentang perkembangan, prosesor sebagai salah satu hardware yang terus berkembang, menunjukkan performa terbarunya. Tahun ini ada 2 merek prosesor yang akan meluncurkan prosesor terbaiknya, yaitu Intel dan AMD. Berikut ini akan dibahas perkembangan dari salah satu performa prosesor terbaru dari 2 merek tersebut. Pertama, kita membahas Intel. Perbandingan antara Core i7 5600U baru dengan i7 4600U yang lebih lawas. Menurut Intel, prosesor i7 5600U baru dengan Intel HD Graphics 5500 memiliki 35% lebih banyak transistor, namun dengan ukuran di 37% lebih kecil saat dibandingkan dengan pendahulunya Core i7 4600U. Selain itu, Intel juga mengklaim peningkatan performa grafis hingga 22%, namun mampu memperpanjang daya tahan baterai hingga 1,5 jam lebih panjang. Komponen grafis kembali menjadi poin penting untuk prosesor baru tersebut. Sekitar 60% dari area diperuntukkan baik GPU, Intel HD Graphics 5500 dan 6000 serta Intel Iris Graphics 6100 telah mendukung DirectX 11.2 dan DirectX 12 dan memiliki dukungan lebih baik untuk resolusi 4K. Prosesor baru. Kedua, AMD FX series. Ada 2 kasta tertinggi AMD FX, yaitu AMD FX 9000 series dan AMD FX 8000 series. Salah satunya AMD FX 9590 yang merupakan prosesor pertama di dunia, memiliki kecepatan 5GHz. Performa AMD FX ditandai dengan adanya jumlah inti sebanyak 8, artinya komponen mampu memproses banyak perintah dan service dengan kecepatan yang lebih baik secara bersamaan dibandingkan komponen dengan jumlah core yang lebih sedikit. Itu pula sebabnya AMD FX menempati kasta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.